Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, Rabbul 'arsyil 'azim. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, ar-rasulul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin Masjid Al-Islah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkah nikmat sehat wal afiat, berkah umur panjang, berkah rezeki yang halal, berkah diberikannya kita nikmat iman, Islam, taufik, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya di tengah-tengah kesibukan aktivitas duniawi kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tuntun kita untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid kita ini. Tentunya harapan dan doa kita, apapun yang kita lakukan selama hidup kita, dari semua bentuk-bentuk ibadah yang kita lakukan selama kita hidup di alam dunia, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala terima semua amal ibadah kita. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan semua amal-amal ibadah kita sebagai penolong kita nanti ketika kita menyendiri di alam kubur menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan mungkin ketika saatnya kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jadikan akhir hayat kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada keharibaan kita, baginda kita, sayyidil wujud wa abdul kullil mawjud wa sahibil wilayil mahmud, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah limpahkan kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
di dalam menjalani hidup kita sehari-hari, yaitu untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi seluruh bentuk larangan-larangan Allah. Tujuannya agar kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi para jemaah rahimakumullah, untuk istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan istiqamah selalu menjauhi semua bentuk larangan-larangan Allah, tentunya tidak mudah seperti membalikkan kedua telapak tangan. Pasti ada rintangan, ada saja gangguan, ada saja ujian, ada saja musuh yang membuat kita bukan semakin dekat kepada Allah, yang membuat kita dengan banyaknya ujian, gangguan, rintangan tersebut bukan kita semakin taat kepada Allah, malah kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita semua sudah tahu musuh terbesar kita adalah yang sudah dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari alam dunia sampai yaumil qiyamah. Musuh terbesar kita adalah iblis alaihi laknah. Iblis alaihi laknah ini adalah musuh yang tidak kelihatan sama kita, yang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Yang iblis ini betul-betul benar-benar bersumpah kepada Allah di hadapan Allah untuk selalu memperdaya manusia, untuk selalu menyesatkan manusia, menjerumuskan manusia, agar manusia atau anak cucu Adam sama-sama nanti di dalam jurang api neraka. Al-Quran berkata, janji iblis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la'ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, sungguh aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Sungguh aku akan menjerumuskan manusia-manusia, anak cucu Adam, semuanya sampai mereka bersama-samaku nanti di dalam jurang api neraka. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sudah banyak manusia-manusia yang imannya lemah, ketakwaannya kurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah banyak yang terjerumus, yang terpedaya oleh tipu daya iblis alaihi laknah. Oleh karena itu, apa yang harus kita butuhkan agar semua bentuk rintangan, cobaan, ujian, gangguan, baik yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, bahkan dari musuh-musuh kita, apa yang harus kita butuhkan agar kita selamat dari segala bentuk ujian, cobaan, dan musuh-musuh terbesar kita? Tujuannya agar kita selalu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah
dan selalu menjauhkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita butuhkan adalah inilah yang akan saya sampaikan pada kesempatan khutbah yang sangat singkat ini. Di dalam sebuah kitab Al-Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Syekh Muhammad Umar An-Nawawi Al-Bantani mengatakan, Al-Husulul lil mu'minina salasun. Yang harus kita butuhkan adalah kita harus membutuhkan benteng-benteng yang akan menyelamatkan kita dari semua bentuk ujian, gangguan, rintangan, bahkan musuh terbesar kita di alam dunia. Kata kedua ulama tersebut bahwa benteng-benteng orang-orang mukmin ada 3 perkara. Kita harus mempunyai benteng. Apa itu benteng? Benteng itu adalah al-makanul murtafi, tempat yang sangat tinggi, alladzi yamna'ul aduwa, yang bisa mencegah dari banyak musuh-musuh yang akan datang menghampiri kita. Atau dalam ibarat lain ulama mengatakan al-hisnu as-silah, benteng itu senjata-senjata kita untuk menghancurkan musuh-musuh, rintangan-rintangan dan gangguan yang akan menghampiri kita. Benteng itu tujuannya adalah tamna'ul mu'minin, untuk mencegah bagi orang-orang mukmin dari segala bentuk musuh dan menyelamatkan mereka dari bentuk segala godaan-godaan syaitan alaihi la'nah. Apa itu yang pertama? Benteng yang harus kita perlukan yang pertama adalah masjid. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masjid ini adalah rumah ibadah yang paling suci, rumah Allah. Masjid adalah salah satu tempat di mana orang-orang muslim bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, masjid adalah tempat kita bermunajat, masjid tempat kita mengadu, masjid tempat kita mencucurkan air mata, masjid adalah tempat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masjid juga adalah tempatnya orang-orang yang mengingat Allah, tempatnya orang-orang yang berzikir kepada Allah. Bahkan masjid juga tempat berkumpulnya para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, masjid ini merupakan bentuk sebuah benteng bagi orang-orang mukmin. Mari di akhir zaman ini kita ramaikan masjid, kita dekatkan masjid dengan banyak melakukan sholat berjamaah di masjid, dengan banyak berzikir di masjid, dengan banyak mengadakan pengajian-pengajian yang memperbaiki rohani dan batiniah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita jadikan masjid adalah benteng kita selama kita hidup di alam dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, bahkan bukan cuma itu, masjid juga adalah tempatnya orang-orang yang berlindung daripada segala musibah. Kita lihat, sudah bukan rahasia umum ketika banjir tsunami Aceh datang menghampiri seluruh saudara-saudara kita yang ada di daerah Aceh. Ketika itu orang-orang yang berlindung di naungan masjid mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala mara bahaya dan gelombang tsunami. Orang-orang hamba-hamba Allah yang selalu mendekati masjid,
yang hatinya selalu muallaq bergantung kepada masjid, mudah-mudahan orang itu akan dipelihara lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, masjid adalah sebagai benteng orang-orang mukmin di alam dunia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, apa benteng kita yang harus kita perlukan untuk mencegah musuh-musuh, godaan rintangan kita di alam dunia, agar kita selalu istiqamah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Yang kedua adalah zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar daripada mubalik di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir mengingat Allah, hati kita akan tentram, tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini mari kita galakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengamalkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kehidupan kita, untuk kehidupan masyarakat, bangsa dan negara kita. Sebab ketika manusia berzikir, banyak dan sedikitnya zikir yang kita baca, yang qabidu, setan itu akan mundur, wa yata'akhir, dan akan berlari. Idza sami'a, apabila mereka mendengar zikrullah, kalimat-kalimat yang dikumandangkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama seringlah membaca la haula wala quwwata illa billah di tengah-tengah kehidupan sehari-hari kita, di tengah-tengah di sela-sela ibadah kita, di tengah-tengah zikir kita selipkan pembacaan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan untuk melakukan ibadah, untuk menolak segala bentuk kemaksiatan, kecuali semuanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah benteng orang-orang mukmin untuk mencegah dari mudahnya kita tergoda, terpedaya oleh musuh-musuh kita. Gangguan-gangguan kita adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di era globalisasi ini, di mana di akhir zaman nanti Al-Quran hanya bacaannya saja. Artinya nanti pada akhir zaman kitab suci Al-Quran sebagai mukjizat terbesar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kitab suci Al-Quran itu lebih mulia dibanding kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kitab Al-Quranlah yang paling unggul. Oleh karena itu, mari kita dekati Al-Quran, kita baca Al-Quran di setiap ibadah kita, di sela-sela waktu senggang kita, agar Al-Quran itu nanti yang kita baca menjadi benteng buat kita selama kita hidup di alam dunia, benteng dari musuh-musuh terbesar kita. Sebab nanti ketika sebelum datangnya hari kiamat, tidak mustahil Allah akan hancurkan alam dunia ini, di mana manusia-manusia, umat Islam sudah melupakan Al-Quran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kita sudah tahu semuanya bahwa nanti di alam kubur
Dalam satu riwayat, kubur itu baitus soal mungkar wa nakir. Alam kubur itu adalah tempat bertanyanya nanti malaikat mungkar dan nakir. Dari beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada kita dari malaikat mungkar dan nakir, ada pertanyaan yang berbunyi, man imamuka, siapa imammu? Kita bisa bayangkan kalau hamba Allah tidak pernah membaca Al-Quran, tidak mengagungkan Al-Quran, apalagi tidak mengamalkan Al-Quran, bagaimana bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir yang diajukan kepada kita? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, inilah benteng-benteng orang-orang mukmin di alam dunia. Kita dekati masjid, kita galakan zikir, dan kita dekati Al-Quran, agar ketika benteng ini bisa menyelamatkan kita hidup di alam dunia sampai hidup di alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allah